3, 2, 1, go. Hutan di sini rumah untuk semua, andalan hidup jutaan makhluk. Kini, saatnya Venan bercerita kepada kami semua, siapa dia sesungguhnya. Benarkah ia cuma menyanyi di kafe-kafe Labuan Bajo? Mengapa hampir semua orang di Pulau Komodo mengenalnya dengan baik? There's also the important story about the intimation, the relationship between Atamodo, Komodo people and Komodo tribe. So almost of the naturalist guide that work in Loh Liang are Atamodo, Komodo people, because they really know how to treat this animal. In Komodo Island, not just Loh Liang, ada juga Loh Benci, Loh Sebita, Loh Wau, and there are some Komodo dragon also in that place. But for tourists, just Loh Liang. Obrolan kami lanjutkan di meja makan. Venan ternyata seorang peneliti dan penulis yang bekerja di lembaga advokasi, dan cukup lama dia bergaul dengan warga Komodo. Ia pun menceritakan perjalanannya meneliti dan bergerak bersama warga, hingga ikut menciptakan lagu untuk warga Komodo. Konsep wisata premium atas nama melestarikan Komodo konon berawal dari hasil penelitian sejumlah kampus ternama. Hasil penelitian itu lalu menjadi rujukan pemerintah. Tapi Venan akan melakukan penelitiannya sendiri. Tapi mengapa Tuhan kuasai? Venan dalam perjalanan ke Pulau Komodo. Setelah mengenal lebih jauh aktivitas Venan dan membaca tulisan hasil penelitiannya via Google, pandangan saya soal pariwisata sedikit berubah. Tapi saya masih percaya, bagaimanapun industri pariwisata juga akan menggerakkan ekonomi lokal. Kapal penumpang dari Labuan Bajo ini segera merapat ke pulau berpenduduk 2.000 jiwa yang dikenal sebagai orang Atamodo. Di pulau ini, Komodo dan manusia telah lama hidup bersama. Lalu pemerintah Indonesia berencana menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata super premium seperti di Afrika, dengan tiket masuk hampir 4 juta rupiah per orang. Sementara penduduknya akan dipindah ke tempat lain. Alasannya agar spesies berusia 45 juta tahun ini terlindungi dari aktivitas manusia. Tuhan tidak tahu atau Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tidak tahu atau Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak mau tahu. Alright, nice. Ngomong apa Kole? Tadi ngomong Sebagai peneliti yang bekerja bersama warga,
Fenan ingin mencari tahu, benarkah penduduk menjadi ancaman bagi kelestarian 1.700 ekor komodo di pulau ini? Iya, baru mendarat dia nih. Baru lihat pertama kali orang yang makan Pakai mangga. pakai mangga. Enak betul. Pertanyaan pertama di kepala banyak orang adalah, benarkah manusia bisa hidup berdampingan dengan binatang buas? Fenan memulai dari Febianto, seorang bocah yang kehilangan tangan kirinya. Bagaimanapun, binatang ini adalah pemangsa. Setiap hari, seekor komodo membutuhkan rata-rata 12 kg daging. Di habitatnya, komodo memakan rusa, babi hutan, kerbau, atau ayam dan kambing. Dan sebagai karnivora, tentu komodo juga tak menolak daging manusia. Bulan berapa sudah waktu itu ini? Febi digigit ini. Bulan pila dong ini. 2020. 2020 ya? 2 tahun lalu ya? Tidak, baru 1 tahun lebih. 2021 ya. Nah waktu itu gimana ceritanya sampai digigit? Sini dia. Main-main di sini? Ya, main di sini. Dia ikat saya punya sendal. Kasih turun di sini. Oh. Saya tidur di sini di depan pintu. Akhirnya saya dengar jatuh. Saya dengar jatuh, jatuh Febi. Saya kira jatuh di sana kan, ini belum ada di samping ini kan, belum taruh di sini. Itu masih di samping sini. Saya lihat di sini, bangun di sini. Dia tidak ada, padahal dia jatuh di sini. Pas saya lihat di sini, dengan bapaknya bangun sudah, dia sedang apa dengan apa ini? Komodo. Komodo besar? Besar. Ya, 6 orang mungkin yang angkat itu komodo. 3 meter kah? 3 meter. Oh berarti memang biasa tiap hari? Iya. Selalu ini belum dari atas? dipagar ini. Oh belum dipagar. Iya. Hanya saya turun. Bapaknya loncat ke sini sudah, tidak ikut pakai tangga. Tidak ikut turun di tangga dia. Hanya bapaknya cabut ini tongkat ini, tongkat pengaman. Tongkat pengaman, dia taruh dia punya lehernya itu komodo. Nah, dia sudah terseret begini, sudah kepalanya ini komodo. Sampai di situ. Iya, ininya. Iya, ini. Oh ya, bekas ini. Oh iya, benar. Semua Oh iya. terpotong ini telinga. Iya. Di situ, pas ada kayu di situ, saya ambil kayu. Bantu untuk kasih lepas dari mulutnya itu komodo. Belum lepas, masih menganga dia. Tapi saya dengan bapak kan tidak panik tuh. Seandainya kami panik mungkin putus ini kepala. Karena komodo ini kalau dia gigit tidak mau lepas. Bahkan dengan apa yang dialami Febianto, keluarga ini menolak dipindahkan keluar pulau. Saya karena kami orang komodo yang namanya tinggal di kala komodo, mau bagaimana lagi? Karena sifat komodo kan dia punya sifat kanibal juga tuh. Ya. Oke. Tapi tidak setuju untuk pindah juga. Tidak. Mau bagaimana, di sini sudah tanah kelahiran bapaknya juga. Oke. Kalau saya sih orang Bima.
Bapaknya orang Komodo. Gimana lagi? Tapi memang dari dulu biasa sering Komodo datang. Iya, tuh, sering tiap turun hari. dia, iya. Bahkan Sering sampai di sini. sebelum ada pagar. Dan tidak apa-apa. Maksudnya sebelumnya tuh belum pernah ada kejadian gigit-gigit tuh. Ada. Ada cucunya dari bapaknya ini juga sampai mati tuh dulu. Ini apakah memang ada rasa ini ya? Dendam. Iya, dendam terhadap binatang ini gitu. Tidak. Tidak. Kenapa Mama? Ya itu. Mau bagaimana lagi? Kita mau dendam yang namanya itu, saya bilang yang namanya kita tinggal di Pulau Komodo itu ya tinggal dengan Komodo. Ya. Benar. Lagi sudah bapaknya dia juga sudah. Seandainya kami punya rasa dendam, terjadinya anak kami sudah berapa kali mungkin Komodonya kami bunuh kah? Tidak. Tidak coba. Salah satu upaya warga mencegah kejadian seperti ini kadang hanya membuat pagar. Itu pun seadanya. Inilah konsep berbagi ruang hidup antara manusia dan komodo yang sudah berjalan ratusan tahun. Sebab, menurut kepercayaan orang Komodo, mereka lahir dari rahim ibu yang sama. Namun pemerintah dan para penelitinya menganggap populasi 2.000 manusia dan ribuan turis yang datang bisa mengancam kelestarian Komodo. Karena tidak mungkin menyingkirkan turis, apalagi yang kaya, maka penduduklah yang harus pindah. Padahal, konsentrasi penduduk terbesar hanya ada di desa ini, dibandingkan Pulau Komodo yang luasnya setengah kota Jakarta. Daerah yang dihuni penduduk bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas konsesi yang diberikan kepada perusahaan pariwisata seperti PT Komodo Wildlife Ecotourism. Di wilayah Taman Nasional Komodo sendiri, sejumlah perusahaan telah mengantongi konsesi pengembangan bisnis pariwisata. Pulau Komodo, Pulau Tetawa, Pulau Padar, dan Pulau Rinca telah dikapling sejumlah perusahaan. Di Pulau Komodo, perusahaan yang mendapat konsesi adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism seluas 154 hektar. Saat didirikan, komisaris utama perusahaan ini adalah Reza Herwindo, anak bekas ketua DPR dan politikus Partai Golkar, Setia Novanto. Kita tolak penutupan ini. Kita kuat dan tegar untuk membela kebenaran. Karena pulau kami pulau yang sangat kami cintai. Tolak apa?
pemerintah untuk memindahkan kami. Kami ini pemilik, kalian itu pendatang, mohon maaf. Tapi seolah-olah tanah yang ini itu milik negara tanpa ada tunjuk bukti legalitas hukum apa. Dan kami ini dijajak di negeri kami sendiri. Kalau di mana di tempat lain merasakan kemerdekaan Indonesia itu, maka kami belum merasakan itu. Hak-hak kami sebagai warga negara itu belum kami dapat. Puluhan tahun kami dibodohi, didoktrin bahwa ini konservasi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Loh, ini tanah kami. PT Komodo Wildlife juga mendapat konsesi di Pulau Padar. Di Pulau Tetawa, PT Sinergindo Niagatama mendapat konsesi 15 hektar. Perusahaan ini dimiliki Muhammad Soni Inayah Khan, seorang pengusaha yang terkait dengan pengelola Pelabuhan Batam dan grup perusahaan kelapa sawit. Di Pulau Rinca, ada PT Segara Komodo Lestari yang dimiliki David Marcus, kerabat dari grup pelataran Indonesia. Pelataran Indonesia sendiri memiliki jaringan hotel dan restoran di Jakarta, Bali, Borobudur, Bromo, dan Labuan Bajo. Pada tahun 2021, dua perusahaan ini tak lagi dihubungkan oleh kekerabatan, sebab grup pelataran menyatakan telah membeli saham PT Segara Komodo Lestari. Selain perusahaan swasta dari Jakarta, ada perusahaan daerah milik pemerintah Nusa Tenggara Timur, yaitu PT Flobamor yang mendapat izin pengelola jasa wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Namun perusahaan ini tak punya riwayat mengelola proyek konservasi lingkungan atau wisata, apalagi premium. Bisnisnya adalah usaha penyeberangan yang izinnya diterbitkan Dinas Perhubungan NTT. Para investor dari Jakarta inilah yang diharapkan pemerintah akan menjaga dan melestarikan komodo dibanding penduduk Pulau Komodo sendiri. Kemarin saya tanam semangka, sudah itu tanam kacang panjang dengan terong. Sekarang saya lagi, karena musim hujan, saya lagi garap jagung. Ini jagung. Ladis adalah seorang petani dengan 3 hektar lahan. Kedatangan turis di Labuan Bajo tentu membuatnya gembira. Apalagi saat ia mendengar gagasan pariwisata super premium. Dan itu kemarin kan kita menyambut baik terkait program ya dari Jokowi mensematkan Labuan Bajo ini sebagai pariwisata super premium. Tentu program itu harus disambut dengan baik dengan mempergerakkan semua sektor-sektor yang ada di termasuk pertanian ini. Ia membayangkan semangka tanpa biji yang ia tanam akan jadi langganan restoran dan hotel-hotel kelas berbintang. Karena ini sudah menjadi percontohan kembali untuk saya uji coba mengukur dia punya pH tanah di sini. Ternyata semangka ini cocok di sini. Sehingga untuk partai besarnya saya siap fokus dan saya akan kembangkan ini semangka di sini. Berbeda dengan band yang sering pesimistis, saya percaya pariwisata premium berarti semangka Om Ladis akan dibeli dengan harga yang lebih mahal. Kini ia dalam perjalanan
menawarkan produk pertaniannya ke hotel berbintang. Saya menitip alat perekam untuk mendengarkan langsung bagaimana hotel menyerap produk pertanian lokal. Selama ini kan saya ada beberapa produksi yang saya tanam, semangka, melon, terong, dengan kacang panjang, singkong. Hanya selama ini saya kewalahan datang di beberapa hotel ini, mereka terlanjur sudah punya langganan langganan di Mataram, di Bima, itu. Sehingga kewalahan kami mau pasar kemana? Akhirnya kami bawa ke pasar saja. Ke pasar kan, yang itulah, yang penting Bapak itu listkan untuk semua barang-barang yang Barang-barangnya ada, ya. Sekalian dengan harganya juga. Gitu. Oke. Kan bisa kita compare gitu kan? Iya. Compare antara supplier yang kita biasa tidak ambil dengan produknya Bapak gitu kan, ya setuju kan? Karena hotel itu kan ambil misalkan harga yang murah tapi kualitasnya bagus. Harga sama kalau misalnya kualitasnya ini ya apa yang harus kita ini rubah gitu. Iya. Dan dari pimpinan atas juga kan harus lihat gitu. Ya, Kapan kamu rumah tapi kualitasnya sama gitu. Iya. Nah bisa juga kualitasnya sama, harga yang sama juga, tapi proses pembayarannya bagaimana gitu. Iya. Brokoli itu lah Brokoli itu yang susah, brokoli. Kalau semangka? Semangka itu kebanyakan dari Jawa, Lombok atau dari Bali gitu. Bali ya. Melon juga begitu. Melon ya. Yang penting ini lah manis gitu kan. Iya. Manis. Meskipun kecil yang penting manis. Manis ya. Iya. Tidak berbiji gitu. Tidak berbiji, non biji ya. Oke. Hotel itu kan kebanyakan tidak berbiji gitu. Tidak berbiji ya, siap. Kalau jual soal harga, apakah kita sendiri atau memang ada harga standar dari hotel? Bapak list aja semua harga yang Bapak biasa jual gitu kan. Nah. Pas barang datang ini mungkin harga Bapak murah atau tinggi gitu kan, tapi kualitasnya bagus. Tidak memenuhi standar hotel ya. Oke. Dari satu hotel bintang 5, Ladis berpindah ke hotel bintang 5 lainnya. Semangka? Kalau semangka? Semangka juga 2,5 lah. 2,5. Oh. Itu berapa itu kalau satu? Saya punya kan biasanya semangka non biji. Jualnya biasa berapa? Oh, saya biasa jual di pasar selama ini, yang biasa mereka jual 40 itu, saya jual 35 per biji. Nah, yang gitu. Kalau mau enggak saya tuh dari petani langsung ke kita. Bisa ya? Oh, Hanya Om harus siapkan dana, karena kita kan untuk pembayarannya kita belum bisa untuk Cash. Oh. Dan pemakaian kita tuh banyak. Ya. Tidak, maksudnya tadi siap apa itu maksudnya? Apa tadi siap uang? Untuk Jadi Om kirim barang ke kita, kita tidak bisa bayar hari itu. Oh. Kita bayar itu 1 bulan kemudian. Oke. Kirim hari ini. Oke, siap. Jadi Om pegang itu notanya. Pegang nota saja. Om pegang satu, kami juga pegang satu. Oke. Sehingga Om tagih nanti berdasarkan nota itu. Berdasarkan nota. Oke. Tidak, kalau Om kesini nanti kan berarti Om supplier. Hanya itu tadi Penny bilang antisipasinya itu dimaafkan, tidak bermasuk angka premium. Om siap memang dana karena itu sistemnya kredit. Iya, betul. Misalnya begini Om tuh, dalam waktu 1 minggu itu kita belanja di Om katakanlah 10 juta. Iya. Kita bayarnya di bulan depan. Oke. 1 bulan atau berapa? 1 bulan. Itu paling cepat Om. Kadang juga telat misalnya 1 minggu. Iya. Meski bukan petani, saya mungkin paham apa yang dipikirkan Ladis. Semua standar hotel seperti semangka tanpa biji, ukuran 2,5 kilo per buah, atau rasa manis, bisa Om Ladis penuhi. Kini masalahnya, apakah petani kecil seperti Ladis punya cukup modal untuk memberi hutangan kepada hotel mewah yang baru membayar 1 bulan setelah barang dikirim? Tapi dari semua rekaman percakapan itu, ada bagian yang tampaknya akan membuat saya sulit tidur. Karena begini kaum Ladis ya, ada yang bilang begini tuh, yang penting terima produk lokal. Itu sudah. Kami ini kaum Ladis, kami ini bintang 5. Jadi pesaing kami itu bintang 5 di luar sana, bukan di Labuan Bajo. Jadi misalnya mereka sudah pernah Bali, ketika mereka Bajo, paling tidak sama Bali. Tidak boleh banding lagi misalnya dengan, maaf misalnya saya kata tidak bisa. Jadi kami punya pesaing kaum di luar sana. Kami
sungguh. Kalau ongkong sekilo pira ina 1,7. Aman nur hamita. Tidak dise. Antum jauh kerabah ini nah. Jadi berapa ini? Kalau 3. Timbang dulu Mas Bro. Ada air yang mana bilang? Di Pulau Komodo, nelayan, pedagang, dan konsumen bisa sedekat ini. Ayo Bambi. Tapi belum sempat bersantap, seorang tetangga sedang mencari anak komodo di atap rumahnya. Tuh nauta tetapi angannya. Minta keliling. Ayah dilebang. Hah? Boleh no, kembali dulu sa. Sebaik. Ala dilebang kasi kala. Ala dilebang salah. Dia merayap turun di kamar ini. Tapi orang itu tidak takut anak keren. Dia keliling di kamar ini. Karena kerap dimangsa komodo besar, anak-anak komodo biasanya bersembunyi di atap-atap rumah warga. Mereka bertahan dengan memakan serangga atau cicak. Saya lagi masa dia di sini. Setelah lebih besar, barulah mereka berani turun. Ya. Oke, keren. Benar. Arugele. Mana di kata arugelenya saja itu Mama. Coba Mama ulang. Cukup di jangan semuanya. Yang hanya sebut arugele itu saja. Arugele baju mamanya Mama Hasnah yang sudah tua gitu. Alat musik tembong milik Mama Hasnah ini adalah sisa-sisa peninggalan sejarah orang Komodo saat hidup di hutan dan berladang, jauh sebelum ada taman nasional atau pariwisata. Suaminya berburu rusa yang menjadi makanan Komodo. Karena itu ia pun berbagi hasil buruan dengan saudara kandungnya. Kalau ketemu sebaya? Tidak. Ya? Tidak pernah gigit? Tidak. Potongnya rusa juga. Potong belah. Kasih begini. Kulin juga. Potong. Kasih sebaik. Potong. Kasih. Sudah habis kulin itu. Nggak potongnya puluhnya itu. Adanya tanya itu buang lagi. Begini saja. Berarti dia ada di sekitar situ? Di sini. Makan ya. Dekatnya sama Bapak. Tidak apa-apa. Yang besar-besar ya? Yang besar. Ya. Iya. Itu di daerah-daerah ini ke atas dulu, Bang? Di atas di gunung itu. Berarti kalau sudah dapat rusa, kulit. Buang. Kasih dorang. Dan banyak datangnya itu? 5, ada 6 datang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Berarti sekarang kalaupun misalnya sudah ada taman nasional nih, kalau
kalau bapak mereka sebagai orang tua tetap tidak takut dengan itu? Takut. Berarti sebenarnya juga biar tidak ada pagar. Iya. Sering turun ke kampungnya kejar kambing, kejar ayam. Kalau kita bilang, sebaik jangan kejar ayam kita kah? Pulang. Balik langsung ke atas. Setelah perburuan dilarang, sebagian warga bekerja sebagai ranger atau pemandu turis yang tergabung dalam sebuah koperasi serba usaha. Tapi dengan rencana masuknya perusahaan pengelola jasa wisata super premium, mereka khawatir koperasi yang telah berumur 22 tahun itu pun akan tersingkir. Nah, oleh karena itu kami pada hari ini generasi-generasi ini berengkari minta keadilan pemerintah sehingga kembalilah kemanusiaannya, keperasaannya terhadap masyarakat pada pemerintah zaman pada otoriter. Oke. Karena sekarang pemerintah tidak ada lagi otoriter. Ya. Karena sekarang pemerintah keadilan. Demokrasi. Itu yang menjadi harapan kami lembaga adat ini untuk membantu satunya kepada pemerintah. Nah, kemampuan kami hanya sebatas ini saya kemampuan untuk lanjutkan ini kami kasih ke anak generasi. Benar. Nah, berarti kalau pohon-pohon lontar itu mesti Selama melakukan penelitian di Pulau Komodo, Fenan juga berlatih untuk menyiapkan penampilannya membawakan sebuah lagu tentang kampung ini. Rudi dan perwakilan warga Racang Buka di sekitar hutan Bohosie akhirnya tiba di Jakarta. Dari hasil sumbangan warga, mereka hanya sanggup mengirim 4 orang yang akan mengadukan perkara tanah ke DPR RI. "700 warga Racang Buka terancam kehilangan lahan garapan dan kampung mereka karena terkena proyek pariwisata Parapuar yang dikelola Badan Otorita Pariwisata di Labuan Bajo. Hari itu, mereka akan diterima Komisi 2 DPR. Sehingga kami masyarakat Racang Buka sejak tahun 1999 berada dalam kawasan itu. Lalu terjadi penertiban bahwa kami masuk sebagai perambah hutan. Sementara dengan ulayat kami koordinasi bahwa itu bukan hutan lindung, tapi hutan adat yang diberikan kepada pemerintah sebagai daerah resapan air, bukan hutan lindung. Tapi kami dicap sebagai perambah. Masyarakat Buka menuntut untuk membebaskan 150 hektar lahan yang dikuasai masyarakat dari dalam 400 hektar lahan otoritatif BPOLBF karena warga telah bergantung hidup dalam tempat tinggal dalam kawasan tersebut. Selama di Jakarta, Rudi dan warga Racang Buka juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum akhirnya pulang ke Labuan Bajo.
Gele lu gele alu gele baju ja. Di Pulau Komodo sedang ada Festival Komodo. Ini adalah salah satu cara melestarikan budaya Atamodo dan mengingatkan generasi berikutnya bahwa mereka bukanlah ancaman bagi satwa purba itu, demikian pula sebaliknya. Dari desa Komodo, Fenan mengikuti rombongan tetua adat ke Pantai Loh Liang, pusat turis di Pulau Komodo. Singajara, Niksomba, Halifa, Nababu, Maida Ahude, Mai Perude, Talma Moret Ati kami dalam fakah kami persatuan Rolona Mucira bahwa atau mengasam kali lagi Komodo de, tahu tu persatuan. Apabila mga kesulitan maka persiapan dari musik kali luar ini. Jadi di Telur Manok Tanah More Ati kami. Di rumah mari isine rongkone. Jadi di atas papuan sebagai papu Ati kami. Tasadu faka kami mungkin ke poro kami lagi kilin deh. Dan kami dia rencana terancam. Untuk pindah wata tara pemerintah Tan Modo, maka kami pertahankan Surasuran water as an exclusive tourism. Kepada seorang turis asing, Fenan menggali pendapat mereka tentang rencana pemerintah menerapkan pariwisata super premium. How about your comment about this? I think it will ruin the tourism. Nobody will come. I think it's too expensive. Yeah, like people like ourselves, we came because we wanted to come to the village. So we did come on the boat with you, not because of the price, but because it's the only way to come. Everybody in the Bang Bajo is not interested. No, you can't do this. You know you can't go on a boat. Oh yeah, I can. I know I can. You know, the mayor, our homestay, said you can come, but you have to go on this boat. I said okay, no problem. But if the price is like that's more than $300 for one day, yes, that's too much. It's too much. Yeah.
Venan akan menyanyi di acara hajatan warga. Dan di kegelapan seperti ini, tentu kami was-was. Apa ya? Komodo. Ada dia. Mana? Besar. Di got. Komodo besar. Di got mana? Ini di sini. Oh, tidur dia. Seperti bahasa komodo itu suruh luku deh. Luku? Luku. Moke haku hami. Yang artinya bahasa komodonya kan jangan ganggu kita kan? Moko? Moke haku hami luku dihu tidur sudah kamu maksudnya. Jangan ganggu kami. Dan itu biasanya kalau lewat biasa-biasa saja sudah. Biasa-biasa aman. Aman. Kalau kita pergi bahasa komodo. Ya. Itu. Ya. Keadaan binatang ini pasti dia menyatu gitu. Iya. Ya. Luku dihu ya. Moke haku hami. Memakai aku kami. Ya. Kalau gitu harusnya itu yang di depan nih. Kalau dia jalan, misalnya, holo misalnya, kau jalan ke sana, kami jalan lewat ini. Bagaimana hula? Holo. Aku lewat patai lalang ini. Berarti kamu lewat sana, saya lewat jalan ini. Oh iya. Ada korang? Jalan. Binatang? Kita jalan terus, kita Luku-lugoy. Di bawah got dia. Jalan kita jalan terus. Kita naik ke atas. Berarti Bapak setiap malam jaga begini? Kalau ya harus jaga. Oh, monitor asli lah, tidak? Ya, kode terus lagu ya, kode terus. Jauh dari pusat kota Labuan Bajo, keluarga Karel hidup dengan masalah listrik. Ini adalah persoalan berikutnya setelah mata air yang kering di sekitar kampungnya. Sudah beberapa bulan ini, beberapa kali terjadi hujan di sini, sudah belasan kali. Belum ada harapan untuk kami bisa mendapat air minum bersih. Jadi ini pun ya belum bisa ya. Belum. Sangat belum bisa. Iya. Begitu. Tidak jadi ambil air. Mati mata air. Cari lagi. Mana apa di situ kucing? Temanga mama. Masih temak. Tema masih usang. Tema pas usang. Bentel.
satu tahu ya tak orang. Sampai saat ini pun ketika kami usulkan untuk pasang meteran, disuruh beli sendiri kabelnya. Iya. Beli tiang. Gardu kan di bawah pelabuhan itu. Berarti kan 200-300 meter ini dari bawah. Nah, kabel PLN itu berapa 1 meter? Belum tiangnya. Belum meterannya. 14 biji rumah. Jaringan listrik bukannya tak lewat depan rumahnya, tapi listrik ini untuk menerangi pelabuhan. Pulau Flores sebenarnya surplus pasokan listrik atau memiliki cadangan 15 megawatt. Namun rencana menggenjot pariwisata di Labuan Bajo dengan target 1 juta turis tentu membutuhkan lebih banyak setrum. Salah satu sumber listrik untuk menerangi Flores dan Labuan Bajo akan diambil dari sini. Hampir tak ada yang berenang di danau vulkanik ini karena kandungan belerang yang pekat. Itu karena di Desa Waisano ini terdapat sumber energi panas bumi. Cukup panas untuk merebus telur. Tapi sumber panas yang tadinya sebagai berkah terancam berubah menjadi bencana. Yosef adalah petani yang meneruskan ekonomi leluhurnya di sini. Tapi 6 tahun terakhir, ribuan warga Waisano dan 2 desa lain di sekitar Danau Sanonggoang terusik dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Proyek geotermal ini telah mematok tanah di lahan warga, sumber ekonomi utama dan satu-satunya seperti petani Yosef dan Edu. Ini ada kemiri sudah, kemiri dengan kayu-kayu yang mau dibikin bangunan karena orang ada di dalam ini, mahoni, ya sumber ekonomi saya selama ini justru dari sini. Ini pohon kemiri ini sudah besar semua. Ya, termasuk yang ini ke bawah. Dan warga Waisano seperti Edu tidak tertarik dengan ganti rugi atau ganti untung. Kalaupun itu nanti dijelaskan ganti ruginya, tetapi saya bukan menuntut itunya. Tetapi saya hanya memikirkan keselamatan saya di kemudian hari dengan keturunan saya.
Alasan lain, karena mereka telah melihat bagaimana kondisi daerah lain yang terkena proyek geotermal. Mereka menonton video di internet, atau sebagian pernah mendatangi langsung salah satu lokasi geotermal di Jawa. Ketika ini dibor, sementara sumber air yang kami dapat selama ini dari nenek moyang kami dulu berada di sebelah bawah. Saya punya saya punya perasaan bahwa ketika ini diambil untuk geotermal, berarti air yang kami dapat, air bersih yang kami dapat selama ini sudah tercampur dengan itu, sudah tercemar. Patok ini memang berada di lokasi yang lebih tinggi dari permukiman dan sumber air warga di pinggir Danau Sononggoang. Kawasan perbukitan yang mengitarinya juga menjadi daerah tangkapan dan resapan air untuk pertanian warga di bawah. Misalnya, sawah di pinggir danau ini, yang juga mendapat aliran air dari kawasan hutan di atasnya. Meski listrik kerap disebut infrastruktur untuk kepentingan umum, namun bagi Yosef dan petani lain, mempertahankan ruang hidup di Wesano juga demi kepentingan umum. Tempat ini sebenarnya sumbangan oksigen bukan cuma untuk warga kampung, pemilik yang ada di sini, termasuk siapapun yang akan lewat, termasuk makhluk lain pun yang diciptakan Tuhan di tempat ini. Itulah kepentingan umum. Itulah kepentingan umum. Jadi kalau ada istilah bahwa kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ya kita sedang mempertahankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi saja. Baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Baik generasi yang ada sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi kita sedang memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan umum. Masih percayakah pemerintah? Masih percayakah Bank Dunia kepada kalian yang sudah membohongi masyarakat? Kami dengan tegas mengatakan, sekali kami tolak, kami tetap tolak. Apapun yang terjadi. Mohon maaf Pak Camat, Bapak Desa. Dan pada kesempatan berikutnya kita memberikan kesempatan kepada Pak Yando sebagai perwakilan dari pemerintah pusat yang hadir bersama dengan kita pada saat ini. Kepada Pak Yando kami persilakan. Baik, pernyataan ringkas ini kami tujukan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, segenap jajaran Kementerian ESDM, PT Geodipa Energi, dan Bank Dunia. Jangan pernah gunakan slogan untuk memecah belah dan mengadu domba kami warga Wesano, pro dan kontra yang hendak kalian besar-besarkan untuk melemahkan kebersamaan turun-temurun kami adalah siasat kalian untuk memaksakan dan memudahkan akuisisi lahan buat proyek. Pemerintah RI telah
gagal menghormati hak-hak asasi manusia, gagal menghormati hutan, danau, air, hewan, gagal menghormati kehidupan bersama kami di sini. Proyek tidak membawa keuntungan bagi masyarakat lokal, hanya merugikan, merusak, menghancur kehidupan kami di sini. Oleh sebab itu sekali menolak, kami tetap menolak. Setuju? Tak hanya di Waisano, penolakan proyek geotermal untuk melistriki Flores dan Labuan Bajo juga terjadi di Pocoleok, Kabupaten Manggarai. Sampai di aula baru omong. Ayo, Inang. Ayo, sengit tahu tombo. Toi maco, toi. Upas tiga tu. Tolak Miguel, tolak ya. Baik, terima kasih. Maju. Aku sulit. Waisano dan Pocoleok adalah jawaban dari pertanyaan tentang proyek 10 Bali baru yang digagas pemerintah, yaitu apa dan siapa saja yang berkorban atau dikorbankan agar bisa menjadi seperti Bali. Lalu setelah menjadi Bali baru, siapa sesungguhnya yang paling menikmati? Semua bapak mama dan saudara-saudari saya di Kampung Komodo, saya diinspirasi oleh kurang lebih selama 4 tahun saya sudah akrab dengan masyarakat Komodo, dan kemarin ketika ada ide untuk festival ini, kami ada karang sebuah lagu. Judulnya itu Atamodo dan Sebae. Dari kurang lebih lagu ini mau gambarkan keakraban orang Komodo sebagai satu saudara dengan Sebae, atau yang sudah mendunia dikenal dengan nama Komodo. Mungkin saya minta kita semua hening untuk meresapi arti dari lagu ini, karena lagu ini saya pikir lahir dari sebuah refleksi yang panjang terkait dengan kehidupan Atamodo. Dahululah dari rahim yang sama, beda rupa tapi bersaudara. Sebaik hidup di hutan, saudaranya menjaga hutan. Atamodo dan Sebae bersaudara, saling menjaga. Atamodo dan Sebae selamanya selalu bersama. Datang raja yang sangat kejam, memisahkan
sebaik selamanya, selalu bersama. Atamodo selalu bersama, jaga tanah, jaga lautnya, alamnya terus dilestarikan, budayanya dipertahankan. Atamodo dan sebaik bersaudara, saling menjaga. Sama-sama. Atamodo dan sebaik selamanya, selalu bersama. The official staff of my office. Kamu studi apa? Ya. Kamu studi apa? Anthropology. Promise the prosperity. Begitulah, Fainan akhirnya bercerita kepada kami tentang siapa dirinya selain menyanyi di kafe. Ketika saya minta menemani naik pinisi, ia menyambut baik karena ingin melengkapi penelitiannya dari sudut pandang wisatawan. Dan ini hari terakhir dari 3 hari perjalanan kami. Hari ini kami akan main air, sembari mendengar cerita Fainan yang lain tentang apa saja yang tidak terlihat atau disembunyikan dari mata turis di tempat yang menakjubkan ini. Dahulu lahir dari rahim yang sama, beda rupa tapi bersaudara. Sebaik pergi hidup di hutan, saudaranya menjaga hutan. Atamodo dan sebaik bersaudara, saling menjaga. Atamodo dan sebaik selamanya, selalu bersama. Datang raja yang rakus dan kejam, memisahkan yang bersaudara. Sebaiknya diperdagangkan, saudaranya serahkan tanahnya. Atamodo dan sebaik bersaudara, saling menjaga.
ja. Gele lu gele, alu gele gele baju ja.